Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan unsupervised learning, masih dengan topik clustering. Ya, yang sebelumnya kita berbicara tentang K-means dan juga hierarchical clustering. Sekarang kita masuk ke algoritma clustering yang ketiga, yaitu adalah density-based spatial clustering of application with noise, atau biasa disingkat dengan DB-scan. Kalau kita mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di K-means, ya, ada beberapa hal yang bisa kita highlight. Ya. Ada beberapa hal yang kemudian kita bisa highlight ketika kita berbicara tentang K-means. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang K-means, maka kita perlu spesifikasikan atau kita perlu menentukan terlebih dahulu jumlah dari klasternya sebelum kita melakukan clustering. Ya. Jadi kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu berapa besar dari K-nya ya, yang kita pakai sebelum kita melakukan proses clustering itu sendiri. Yang kedua, di dalam K-means ya, setiap data point yang ada, ya, setiap data yang kita punya itu pasti akan masuk ke dalam cluster, ya, atau pasti akan kemudian diklasterkan. Ya. Tidak ada yang kemudian tidak masuk ke cluster di dalam clustering. Walaupun posisi dari poin tersebut itu terpencar, ya, atau scattered, istilahnya seperti itu. Tapi semua titik atau poin yang ada itu masuk ke dalam cluster atau pasti akan di-assign ke dalam salah satu cluster yang ada. Kemudian di dalam K-means, ya, poin yang ketiga yang bisa kita coba highlight di sini adalah ketika ada perubahan, ya, ada perubahan nilai atau perubahan posisi karena perubahan nilai tersebut di dalam data point yang ada, maka ini bisa ya, memberikan perubahan, ya, akan memberikan efek kepada luaran, ya, atau outcome dari clustering yang dilakukan. Ya. Jadi ketika ada perubahan di dalam data point-nya, maka ini bisa merubah luaran dari clustering yang dilakukan. Poin yang keempat, ya, dari beberapa poin-poin yang kemudian kita bisa highlight ya ketika kita menggunakan K-means, maka ini akan menjadi sebuah challenge ya, kalau dalam konteks ini mungkin menjadi sebuah problem ketika kita memiliki sebaran data yang kemudian bentuknya itu mungkin tidak bukan tidak normal ya, tetapi lain dari biasanya begitu ya. Mungkin bentuknya kalau di sini bentuknya dibilang agak odd gitu ya, agak ganjil. Contohnya misalnya seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Sebuah sebaran data yang mungkin bentuknya menyerupai smiley face seperti itu. Instead of yang mungkin kemarin kita sering ketemu kalau di K-means itu sebarannya mungkin apa ya, terpusat begitu ya, sudah terlihat ya kurang lebih klaster-klasternya seperti apa gitu. Atau ada berapa klaster yang mungkin muncul ya ketika kita melakukan clustering pada dataset yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini ternyata ya, di dalam real world case itu sangat dimungkinkan ketika bentuknya itu tidak kemudian seindah seperti yang kita bayangkan begitu ya. Jadi mengumpul menjadi beberapa bagian ya, atau mungkin sudah kelihatan bahwa ada beberapa klaster di dalam sebaran data kita. Tapi bisa saja data kita itu bentuknya menjadi
seperti ini ya, contohnya misalnya smiley face atau bentuk yang lain ya, yang mungkin kita tidak bisa prediksi sebelumnya. Nah, ini sangat mungkin sekali terjadi ya, ketika ya kita mempunyai dataset yang seperti ini ya, ketika kita mempunyai dataset seperti ini, kalau secara apa namanya, secara sense kita begitu ya, kita melihat data yang kemudian ada di sini ya, ada berapa banyak klaster yang kemudian terbentuk ya, yang mungkin menjadi klaster-klaster dari data yang bentuknya smiley ini ya. Kalau dari sense yang mungkin ya natural sense kita bisa melihat bahwa di sini ada 1 ya, 2, kemudian 3 dan 4 ya. Ada 4 klaster di sini. Namun ketika kita mencoba ya menggunakan K-means ya, misalnya kita mempunyai 2 centroid gitu ya, maka pembagian klasternya itu akan kemudian kurang sesuai ya. Jadi tidak sesuai dengan sense yang kemudian muncul ya di kita ketika kita melihat data yang kemudian bentuknya seperti smiley seperti ini. Ya, jadi pembagian klasternya mungkin terkesan kurang sesuai seperti itu. Bentuk data yang kemudian bisa kita bilang odd shape ya, distribusi data yang kemudian bentuknya itu odd gitu ya, agak ganjil ya. Misalnya seperti ini atau seperti ini gitu ya. Mungkin yang biasa kita lihat kemarin mungkin seperti ini atau ya at least mungkin mirip-mirip seperti ini ya. Atau mungkin kemudian seperti ini ya. Jadi bentuk-bentuk yang tidak biasa ya ini sangat mungkin terjadi ya. Contohnya misalnya ketika kita berbicara tentang data yang spasial ya. Data spasial atau representasi data yang kemudian direpresentasikan secara spasial. Misalkan ya spasial ini kalau kita terjemahkan secara apa bahasa gitu ya, itu spasial space, jadi data yang kemudian tersebar berdasarkan ruang gitu ya, berdasarkan ruang. Misalnya sebuah daerah atau sebuah region tertentu. Jadi data yang tersebar pada sebuah region atau wilayah ya daerah tertentu. Nah, ini sangat mungkin terjadi untuk kemudian kita mendapatkan data yang sebarannya seperti smiley face tadi atau mungkin seperti ini dan seperti ini. Ya. Nah, sekali lagi ketika kita melakukan K-means pada data-data tersebut, maka sangat mungkin sekali ya hasil dari clusteringnya itu mungkin kurang sesuai dengan apa yang kemudian menjadi bayangan kita di awal begitu ya. Menjadi apa gambaran kita ya sesuai dengan mungkin nature kita, sense kita di mana ketika kita melihat data seperti ini maka ya ini 2 klaster begitu ya. Kalau seperti ini juga 2 klaster karena ini mengelompok menjadi 2 bagian misalnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan problem seperti ini ya? Maka di sini muncul pendekatan ya, pendekatan di Biscan tadi ya, di mana pendekatan yang kemudian kedepankan itu adalah pendekatan berdasarkan density ya, atau densitas, kepadatan dari sebaran data yang ada. Jadi apa yang menjadi intuisi dari density based clustering ini ya, itu adalah ketika data-data itu masuk ke dalam sebuah cluster, ketika data-data itu masuk ke dalam sebuah cluster, tentunya data-data yang berada di cluster yang sama itu mempunyai kepadatan yang lebih tinggi daripada data-data yang tidak masuk ke dalam cluster tersebut.
seperti itu. Jadi yang namanya DB-scan sekali lagi atau density based spatial clustering of application with noise ya, itu adalah intuisinya berusaha kemudian mengelompokkan, oke kita kembali lagi ke slide sebelumnya, mengelompokkan poin-poin yang kemudian berada atau dekat dengan satu sama lain begitu, mengumpulkan poin-poin yang kemudian dekat satu sama lain. Kalau kita melihat sense-nya seperti ini ya, seperti di smiley face seperti ini, sebaran smiley face atau mungkin yang ini ya, yang tadi kita lihat di depan, maka sense-nya adalah untuk setiap titik poin yang kemudian dekat satu sama lain itu kita kelompokkan menjadi klaster yang sama seperti itu. Jadi ini dekat dengan masih dekat satu sama lain kan begitu ya. Ini menjadi klaster yang sama. Oh hilang nanti. Kita coba pakai pennya saja. Jadi klaster yang sama seperti ini ya. Dekat satu sama lain ini kemudian menjadi satu klaster sendiri ya. Kemudian ketika kita ketemu atau ada data point yang lain ya, kalau ini yang sebelah sini tidak dekat dengan yang biru yang di luar, maka kemudian dia dikelompokkan berdasarkan dengan data lain ya, dengan data point yang lain yang dekat juga. Kemudian ini juga yang sebelah sini dikelompokkan dengan data yang lain yang dekat juga. Dan kemudian ada posisi yang lain di sini ya, dikelompokkan berdasarkan atau dengan data point yang berdekatan ya seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan klaster yang seperti ini ya, dengan sesuai dengan gambaran kita di awal tadi. Oke. Ya. Jadi sekali lagi ya DB-scan ya, ini adalah algoritma clustering yang kemudian mencoba untuk mengidentifikasi region ya, atau daerah wilayah ya, space begitu, yang kemudian punya kepadatan yang tinggi ya. Jadi punya kepadatan yang tinggi. Jadi ada data point yang kemudian mengelompok begitu ya, sehingga membentuk densitas yang tinggi yang kemudian terpisah dari region yang lain yang kemudian mempunyai tingkat kepadatan atau density yang rendah. Di dalam algoritma DB-scan nanti kita punya dua parameter ya, yang kita pakai untuk melakukan clustering dengan DB-scan ini. Ada dua parameter yang kemudian di assign ya sebelum melakukan proses clustering. Yang pertama adalah min PTS ya, minimum points. Jadi min PTS ini adalah the minimum number of points ya. Dalam konteks ini data point gitu ya, data point ya, sebaran data yang kemudian kita punya seperti itu. Yang kemudian kita pakai sebagai threshold. Jadi berapa poin sih ya minimal yang kemudian berada di dekat satu sama lain begitu ya, untuk kemudian kita membentuk sebuah klaster yang kemudian bisa kita klasterkan secara bersama seperti itu ya, di dalam sebuah region ya, wilayah tertentu, untuk kemudian kita bisa menganggapnya sebagai sebuah poin yang kemudian dense ya, cukup padat. Jadi ketika ada poin begitu ya, berapa sih minimal poin ya min PTS yang kemudian kita set ya untuk menjadi threshold ya, batas minimal ya poin yang berdekatan yang kemudian kita bisa sebut sebagai sebuah klaster, atau kemudian kita bisa kelompokkan untuk menjadi sebuah klaster. Kalau seperti ini contohnya misalnya kita minimum poinnya atau min PTS-nya 5, berarti ketika ada at least 5 ya titik yang kemudian berdekatan ini, maka kita bisa membentuk klaster dari mereka. Yang kedua adalah radius epsilon. Jadi ini adalah sebuah
satuan distance ya atau jarak yang kemudian sebenarnya bisa kita set ya perhitungan jarak ini dengan berbagai perhitungan ya rumusan ya yang rumusan jarak yang kemudian kita bisa pakai misalnya Euclidean atau Manhattan atau yang lain yang kita pakai untuk sekali lagi menghitung jarak ya sehingga kita bisa mendetermine ya kita bisa menentukan apakah satu poin tersebut itu menjadi neighborhood atau tetangga ya dalam konteks ini istilahnya adalah neighborhood dari poin yang lain ya. Jadi ada dua parameter ini yang kita pakai ya. Minimum point atau min PTS dan radius epsilon. Oke. Sekarang kita masuk ide dari DB-Scan itu sendiri ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita highlight terlebih dahulu sebelum kita masuk ke algoritma dari DB-Scan itu sendiri, bagaimana kemudian kita bisa membentuk klaster dengan menggunakan DB-Scan. Ada beberapa hal ya, key points yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah berkaitan dengan yang namanya core point. Ya. Jadi ada yang diistilahkan sebagai core point. Jadi sebuah core point, ya, ini adalah data point. Ya. Jadi data yang kita punya atau data point yang kita punya itu disebut sebagai core point ketika ya, dalam radius epsilon dari data point tersebut itu ada at least ya sejumlah min PTS ya, sejumlah minimum points yang kemudian kita set sebelumnya. Jadi ada poin-poin yang lain, ya, termasuk dia sendiri, yang kemudian masuk ke dalam radius epsilon dari poin tersebut. Contohnya seperti apa? Misalnya kita ambil poin A di sini, ya, poin A di sini ya, A-nya. Kemudian ini adalah radius dari A. Kemudian misalnya kita mengambil minimum poinnya adalah 4. Ya. Ketika A di sini dengan radiusnya, kemudian ada poin-poin yang lain termasuk A sendiri, data poin yang lain termasuk A sendiri di dalam radiusnya, dan jumlahnya itu minimal at least ya, itu sesuai dengan parameter min PTS yang ada yaitu 4, maka poin tersebut atau poin A tersebut itu disebut sebagai core point. Ya, jadi di sini poin A, kemudian radiusnya ini tadi, kemudian di dalam radiusnya itu termasuk A sendiri ada 1, 2, 3, dan 4, maka A di sini ini disebut sebagai core point. Oke. Misalnya kita ambil contoh yang lain, katakanlah kita menganggap poin ini adalah poin N, misal N tadi sudah ada di sini ya, misalnya ini adalah poin X gitu. Jadi poin X ini kemudian radiusnya sekian misalnya epsilonnya sekian, ternyata di dalam radiusnya termasuk X sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Dan ini lebih banyak karena tadi at least sebesar min PTS yang kemudian kita set, maka poin X di sini ya ini termasuk sebagai core points ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, Anda coba untuk memperhatikan ya masing-masing poin dengan radiusnya. Jadi yang lingkaran-lingkaran ini adalah radius dari poin-poin yang ada. Jadi ketika kita berbicara poin A di sini, maka A ini menjadi center ya, menjadi titik tengah dan ini adalah radius epsilonnya ya, dari A. Kalau di dalamnya sekali lagi ada data point yang jumlahnya include dia sendiri itu minimal sejumlah min PTS, maka poin tersebut disebut sebagai core point. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, maka semua titik merah yang ada ini adalah core point. Oke, kemudian ya, bagaimana dengan poin B dan C ini kok dia nggak merah gitu ya? Kalau kita lihat di sini, ya, misalnya poin C, ya, poin C, kita lihat radius dari poin C, maka di dalam radius poin C, ya, ini
hanya ada poin C itu sendiri dan satu poin yang lain, ya, satu poin yang lain. Jadi poin C dan juga data poin B di sini, ya, yang kuning ini bukan merupakan core point, tapi kita istilahkan sebagai border point. Ya. Kita istilahkan sebagai border point. Oke. Kemudian keywords yang lain atau key points yang lain ya di dalam DB-Scan itu ada yang diistilahkan sebagai direct density reachable. Jadi direct density reachable itu all neighbors point ya dalam radius epsilon dari sebuah core point ya. Jadi misalnya di sini adalah poin A ya, ini dia core point. Kemudian di dalam radiusnya itu ada 3 poin yang lain ya. Maka semua poin yang ada di dalam radiusnya si A tadi itu disebut sebagai direct density reachable ya. Poin-poin yang kemudian direct density reachable. Dan ketika poin-poin tersebut itu masuk ke dalam direct density reachable dari sebuah poin, maka poin-poin tersebut itu dimasukkan ke dalam klaster yang sama dengan core points-nya. Jadi poin ini, poin ini, poin ini itu masuk ke dalam klaster yang sama dengan A. Berikutnya ada yang disebut sebagai density reachable, bukan direct density reachable tapi density reachable. Jadi ketika kita punya core point ya, ketika kita punya core point ya, yang kemudian semua poin yang ada di dalam radius dari sebuah core point itu masuk ke dalam klaster yang sama dan kemudian ya core point itu bersambung dengan core point yang lain begitu ya, dengan core point yang lain. Jadi di sini ada tanda panahnya di sini. Ini kita bisa misalnya kita bisa artikan seperti ini. Jadi ini misalnya ada core point A, maka neighbor-nya dia itu adalah ini dan ini gitu ya. Dan ini ada poin yang lain misalnya ini neighbor-nya dia termasuk poin A, poin yang ada di sini juga ada poin di sini gitu ya. Poin yang ini neighbor-nya di sana, di sana, di sana. Jadi membentuk sebagai apa double arrow gitu ya, line seperti itu. Ini maksudnya seperti itu ya. Nah, ketika kemudian satu poin itu terhubung atau poin yang lain itu masuk menjadi bagian dari core point sebuah core point ya. Kemudian core point yang lain jadi bagian dari poin yang lain menjadi bagian dari core point yang lain ya. Sampai di sini misalnya B ini merupakan bagian dari core point sebuah core point di sini ya. Maka semua ini ya, ini satu klaster. Nah, ketika ini menjadi satu klaster, ketika ini punya neighboring yang lain seperti ini, maka dia juga di-include-kan menjadi klaster tersebut. Kemudian poin yang ini punya neighbor poin B misalnya, maka itu di-include-kan dalam klasternya ya, sehingga ini nanti akan mengelompok ya, mengelompok menjadi sebuah klaster yang sama. Nah, density reachable ini walaupun tidak direct density reachable ya, tidak terhubung secara langsung tetapi dengan gambaran adanya garis penghubung ini begitu ya. Maka misalnya B di sini itu masih density reachable dari C ya, atau C itu masih density reachable dari B karena kita punya jalur di sini ya. Jalur di sini. Jalur di sini ya karena ini sebenarnya karena aturan yang tadi ya, ketika ada core point kemudian semua anggota di dalam radiusnya itu membentuk menjadi satu klaster, maka ini sebenarnya nanti membentuk menjadi klaster yang sama. Oke. Itu density reachable. Oke. Nah, kemudian kita bisa bilang juga bahwa poin-poin ya yang kemudian misalnya seperti B dan C ini itu ya bisa di-reach ya. Jadi poin C ini bisa di-reach, bisa kita sampai kepada poin C itu melalui poin B ya karena ada garis ini tadi, ada jalurnya tadi. Kita bisa juga sebut ya bahwa B dan C ini adalah density
connected ya, karena kedua poin ini density reachable ya. Dari dengan perantara core point yang ada di tengahnya ya, dalam konteks ini seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, key points yang berikutnya adalah noise. Jadi yang namanya noise ini adalah sebuah poin ya. Di sini contohnya yang biru ini, n adalah poin yang tidak density reachable dari core point manapun. Ya, kalau kita melihat di sini, ya kita punya A dan juga titik-titik yang merah ini sebagai core point. Nah, ketika kita mencoba untuk memvisualisasikan radiusnya, maka tidak ada ya radius yang kemudian bisa menggapai n ini. Ya, tidak bisa menggapai n ini. Oleh karena itu, n ini disebut sebagai noise. Data yang kemudian tidak dianggap tidak menjadi golongan begitu ya, tidak menjadi bagian dari klaster yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Sekarang bagaimana algoritma ya? Bagaimana sense atau intuisi dari algoritma DB-scan ya, algoritma dari DB-scan. Di dalam slide atau materi yang kita punya, kita tidak kemudian melakukan manual calculation ya, perhitungan manual, tetapi kita di sini menyampaikan bagaimana sense kita bisa mengimplementasikan algoritma DB-scan nantinya mungkin ke dalam sebuah program atau aplikasi ya, ke dalam script coding yang kemudian kita tuliskan seperti itu. Jadi kita melihat di sini ya, abstraksi dari algoritma DB-scan. Jadi yang pertama, kita mencoba untuk melihat, ya. Kita mencoba untuk mengidentifikasikan mana sih yang kemudian termasuk core point. Ya. Caranya seperti apa ya tadi? Ketika misalnya kita punya poin di sini, ya seperti ini, kemudian kita ambil satu poin, kemudian kita lihat ya bagaimana radius dari poin tersebut ya dengan radius epsilon tertentu, dan ketika jumlah poin yang kemudian ada di dalam radiusnya ya, neighboring points-nya itu termasuk dia sendiri itu minimal atau at least sejumlah min PTS tadi ya, maka poin tersebut ya itu dianggap sebagai core point. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi mana yang kemudian disebut sebagai core point. Ya. Kemudian setelah itu ya, setelah kita bisa mengidentifikasikan oh ini core point-nya, kemudian ada beberapa poin-poin yang ada di sekitarnya. Poin yang kemudian ya menjadi neighbor dari core point tersebut ya, ini dimasukkan menjadi satu klaster atau dijoinkan menjadi klaster. Kemudian ya, ketika kita mencoba untuk melihat poin yang lain, misalnya kita berpindah dari poin A ini ya misalnya ke poin B ya, kita lihat di sini sekitar poin B di sini apakah kemudian ada poin-poin yang lain ya, dan apakah jumlah ya, neighborhood yang ada di dalam radius B ini kemudian at least sejumlah min PTS tadi. Kalau iya maka ini diklasterkan ya. Jadi poin-poin yang ini itu masuk ke dalam klaster yang sama, ini B harusnya di tengah ya. Harusnya seperti ini ya, di tengah gitu ya. Maka ini diklasterkan menjadi masuk ke dalam klaster yang sama. Nah, kita tahu bahwa B ini merupakan bagian dari klaster A ya. Maksudnya menjadi poin di dalam klaster A, maka ini kemudian menjadi satu klaster ya, tergabung menjadi satu klaster. Jika kemudian ada poin yang lain yang terpisah ya, tidak masuk ke dalam klaster tersebut atau tidak masuk ke dalam radius dari
core point yang ada, maka ini nanti masuk menjadi noise. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang kemudian terjadi di atau sense ya dari algoritma DB-Scan yang ada. Jadi kalau kita lebih teknikal lagi ya dari sense tadi ya itu masuk ke algoritmanya, maka kita bisa lihat di sini ya. Pertama kita mengambil data point ya sampai semua data point itu terseleksi, kemudian itu tadi ya mencari core point ya dengan min PTS dan juga dengan parameter radiusnya. Jika sesuai, jika satu poin itu menjadi core point, maka semua poin yang ada di dalam radiusnya atau neighbor-nya begitu, termasuk dia sendiri itu dimasukkan ke dalam cluster yang sama. Kemudian cluster itu akan di-expand ya, akan kemudian semakin membesar ketika ya, kita menghitung ya neighbor yang ada di situ ya apakah termasuk core point atau tidak, apakah kemudian membawa poin yang lain ke dalam neighbor-nya jika termasuk core point, dan jika iya maka kemudian membentuk menjadi cluster dan cluster tersebut digabungkan seperti itu ya. Ya, jadi satu cluster kecil kemudian terekspand ya. Terekspand itu karena menggabungkan dari neighbor yang ada di sebelahnya seperti itu terus. Nah di sini ya di bawah ini adalah sebuah alamat website yang mungkin akan bisa memudahkan kita dalam memahami dengan lebih baik bagaimana algoritma dari DB-Scan. Ya, bagaimana algoritma DB-Scan itu bekerja. Nanti kita setelah ini akan melihat ke sini ya, bagaimana contoh visualisasinya untuk bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana algoritma DB-Scan ini bekerja. Kemudian terkait dengan beberapa parameter yang tadi ya, dan juga mungkin pseudocode dari algoritma DB-Scan tadi, Anda bisa kemudian melihat ke paper di sini ya sebagai salah satu referensi yang bisa Anda baca untuk mempelajari lebih lanjut ya ketika Anda ingin mempelajari lebih detail terkait dengan DB-Scan. Baik, kita akan coba lihat ya contoh visualisasi dari DB-Scan pada alamat web yang sudah tadi kita sampaikan sebelumnya di sini. Oke, kita buka halaman web dari alamat yang sudah kita berikan di slide ya. Nah, misalnya kita mau mencoba untuk mengklasterkan ya smiley face tadi ya dengan algoritma DB-Scan ya. Kemudian kita melihat di sini ada dua parameter yang kita tentukan sebelumnya yaitu adalah epsilon dan min PTS-nya atau minimum points-nya seperti itu. Kemudian setelah kita tentukan ya kita bisa kalau kita atur ya, kita coba atur radiusnya. Kita melihat di sini ya, ini menjadi gambaran ya, gambaran dari perubahan yang ada. Kalau semakin besar radiusnya, ya, maka kita bisa melihat ya ukuran klasternya itu bisa lebih luas. Maksudnya dalam konteks dalam mencari core point ya, semakin besar radiusnya, maka semakin chance untuk kemudian memasukkan misalnya di sini ya Anda lihat di sebelah sini misalnya di sini kemudian ada titik poin di luar ini gitu ya, di luar dari yang ada di sini, ketika epsilonnya itu besar maka yang tadinya mungkin kita anggap itu sebagai sebuah noise mungkin ya secara gambaran awalnya itu bisa kemudian masuk. Jadi ketika kita memperbesar radiusnya maka ada kemungkinan ya yang tadinya kita mau anggap sebagai noise itu bisa kemudian masuk ya. Dan juga terkait dengan minimum point ya. Kalau kita kecilkan maka ini kalau kita misalnya min point sama dengan 1
Maka satu titik pun itu bisa bisa menjadi klaster sendiri ya, bisa menjadi klaster sendiri. Jadi nanti mungkin noise ya, noise yang hanya berdiri sendiri entah itu posisinya di mana di luar gitu ya, dia bisa bisa menjadi core point gitu ya, menjadi klaster sendiri. Nah, biasanya ya mungkin nilai yang pas mungkin at least 3 begitu ya. At least 3 seperti itu. Oke, contoh ini misalnya kita mengambil epsilon 1 dan minimum poinnya 4 ya. Kemudian kita bisa lihat simulasinya bagaimana kemudian di Bscan bekerja. Jadi dia mengambil satu titik poin kemudian mencari mengecek gitu ya apakah dia core point atau bukan. Kemudian dia akan bergeser ke sebelahnya misalnya, kemudian cek core point atau bukan. Kalau iya berarti neighboring point ya atau poin-poin yang ada di dalam neighborhood-nya itu kemudian akan terkelompokkan menjadi klaster yang sama. Seperti itu terus. Ya. Sampai semua poin itu di-scan ya. Jadi kita sudah kemudian cari poin mana yang lain yang belum kemudian dicek apakah dia core point atau bukan misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini hasil dari clustering yang dilakukan dengan menggunakan metode DB-scan seperti itu. Jika sekali lagi ya, jika misalnya Anda ingin mencoba untuk melihat lebih detail lagi ya bagaimana kemudian algoritma atau pseudocode dari DB-scan, Anda bisa melihat di referensi paper yang sudah diberikan di slide juga ya. Ini di paper aslinya yang kemudian yang dengan judul DB-scan Revisited ya. Tahun 2017 ya. Di sini Anda bisa melihat lebih detail terkait dengan pseudocode dari algoritma DB-scan dan juga ada beberapa poin penting yang mungkin tidak disinggung secara langsung di slide-nya, tetapi Anda bisa pelajari lebih lanjut ya di sini atau dari paper ini berkaitan dengan bagaimana atau mungkin ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk mencari, kan tadi yang namanya min points dan epsilon itu sebuah parameter yang kita set begitu ya. Seperti itu, maka kita bisa menggunakan beberapa metode ya atau kira-kira berapa sih jumlah atau mungkin berapa sih distance yang sekiranya pas gitu ya. Ya seperti misalnya kemarin ketika kita berbicara misalnya K-means gitu ya, kita bisa menggunakan elbow method untuk kemudian mengira-ngira ya, sekali lagi itu hanya sebagai alat bantu ya, alat bantu bagi kita untuk menentukan K-nya ya. Sebenarnya di dalam DB-scan juga ada misalnya kayak distance trees begitu ya, mungkin untuk mengaproksimasi berapa besar dari atau radius yang mungkin kita bisa ini pakai ya, kurang lebih ya seperti apa maksudnya jumlahnya, bukan kayak distance tree-nya ya yang kemudian itu kita bisa pakai untuk mengira-ngira kira-kira radius mana yang pas begitu ya. Baik, sekian dari saya ya, terkait penjelasan materi DB-scan. Ada kurangnya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.